termasuk tanaman yang banyak tumbuh serta memiliki peranan penting di bumi Minang. Karenanya dibutuhkan ahli petik kelapa yang handal dan terpercaya. Perkenalkan, salah satu pemetik kelapa dengan kredibilitas yang tak perlu diragukan lagi. Pintar, gesit, usianya baru 10 tahun. Ini dia, Ayu. Sumatera Barat, terutama daerah Pariaman, selalu erat kaitannya dengan primata yang satu ini, baruak alias beruk. Satwa cerdas ini tergolong agresif loh, apalagi dengan orang asing yang baru ditemuinya. Kalau begitu, mari kita sogok dia dengan ini. Agar kinerjanya tetap maksimal, Ayu wajib menenggak ramuan berkhasiat plus melahap semangkuk nasi terlebih dahulu. Nah, si Ayu ini hari ini mau kita ajakin cari kelapa yang banyak. Nah, karena dia adalah rekan kerjanya Uni Ati. Uni Ati ini tiap hari bawa Ayu untuk cari kelapa. Dia tahu kelapa yang bagus yang mana ya Uni ya? Yang tua dong. Yang tua. Oke. Udah tuh habis kayaknya. Pintar. Kenyang ya. Kerja kita ya. Setelah semua ludes tak bersisa, waktunya Ayu bekerja. Sepeda kumbang siap mengantar menuju kebun kelapa yang siap dipanen. Asik. Nggak tahu ya. Soalnya ini buat saya duduk. Jadi kita bertiga nih. Kita cari keliling kebun pohon kelapa. Ayo. Mulai. Rangkek lai. Sudah sampai di kawasan perburuan. Udah kakak yuk. Secepat kilat, Ayu pun langsung memanjat. Seperti sudah otomatis, dengan cepat Ayu bergerak gesit memilah-milah kelapa yang sudah layak petik. Setelah digigit sedikit, buah kelapa dipuntir hingga jatuh. Jatuh. Warga Pariaman menjadikan beruk sebagai pemetik kelapa sejak tahun 1830. Pelatih baruak bahkan jadi profesi yang masih diandalkan. Karena memanfaatkan keterampilan beruk untuk memilih dan mengambil kelapa dinilai masih sangat efektif, baik dari segi tenaga maupun finansial. Oh iya, kelapa yang diambil bisa sesuai permintaan loh. Biasanya Uni Ati akan memberi pengarahan pada Ayu akan petik kelapa yang tua atau muda. Butir demi butir kelapa telah jatuh menghujam bumi. Rp500 per butir kelapa adalah upah yang diterima Uni Ati dari sang pemilik kebun. Sementara Ayu sudah cukup senang jika 1 atau 2 butir kelapa diantaranya boleh ia nikmati. Sampai dia keraju terus ya. Bisa pintar Ayu nih. Sip. Manis. Rata-rata usia maksimal beruk adalah 15 tahun. Nah, itulah Uni Ati harus menyiapkan generasi penerus sedini mungkin. Lagi ya. Umur Andri baru menjelang 2 tahun. Jadi lagi semangat-semangatnya belajar nih. Mendidik beruk memang butuh kesabaran. Namun cara belajar sambil bermain seperti ini terbukti ampuh melahirkan beruk berkualitas. Ayo Andri, semangat. Semangat Andri, semangat. Ayo lagi. Satu, lupa mengajak Ayo Andri. Ayo Andri. Mana? Dia nggak berenang. Jangan lupa cuci badan Andri dengan shampoo wangi. Andri, biar kamu tuh ganteng. Mandi di sungai juga bisa membantu Andri dan Ayu berolahraga. Karena di sini mereka harus berusaha berdiri sambil menahan arus sungai yang kuat. Kita Berhubung Andri masih junior, yuk jangan lama-lama, nanti masuk angin. udah ininya. Ininya takut airnya gede ya. Kasihan Kisut. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini udah bukan rekan kerja lagi. Bahkan buruk ini sudah jadi seperti sang buah hati ya. Nah, pekerjaan seperti ini mungkin kelihatannya ketinggalan zaman, tapi ini lebih dari sekedar profesi. Ini bisa menjadi potensi wisata yang luar biasa. Kalau menurut saya sih ini nggak boleh punah dari Indonesia.
Ya Andri ya? Oh, Andri kedinginan. Awannya. Oh, Andri kedinginan. Saya kedinginan kali nak ampun mandi.